Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi genius. Nuclear weapons atau senjata nuklir merupakan jenis senjata paling mematikan yang pernah dibuat oleh manusia. Hasil implosi maha dahsyat, efek kejatuhan pengotor radioaktif, dan pelepasan radiasi super mematikan membuat jenis senjata ini sangat berpotensi untuk memusnahkan manusia secara massal. Karena itu, proses kepemilikan senjata ini sangat diatur oleh traktat internasional yang telah disepakati bersama. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah banyak mengulas tentang mekanisme, proses pembuatan, dan segala hal tentang senjata nuklir. Dan yang kali ini akan Profesor Kardus ulas adalah tentang sebuah pertanyaan dari seorang subscriber Profesor Kardus. Mengapa ya sangat sulit untuk menciptakan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi? Bahkan setingkat proyek rahasia yang dibuat oleh sebuah negara pasti akan dengan cepat terendus dan terdeteksi. Apakah mungkin membuat senjata nuklir dalam ukuran mini atau super kecil? Kali ini Profesor Kardus akan mencoba menjabarkan problematika tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi genius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada kenyataannya, jangankan proyek nuklir rahasia yang dibuat oleh organisasi ilegal seperti kelompok mafia atau teroris, seperti yang umumnya kita lihat dalam film-film Hollywood. Bahkan proyek super terlindung atau terproteksi yang dibuat oleh suatu negara besar yang berhubungan dengan nuklir pasti akan mudah terdeteksi. Mengapa bisa demikian ya? Tahukah Anda? Berbagai macam komponen yang digunakan untuk menyusun senjata nuklir mayoritas adalah komponen super langka yang sangat sulit untuk diproduksi dan didapat. Diketahui, meski seandainya komponen-komponen langka tersebut sudah tersedia, kalian wajib memiliki tenaga ahli untuk merakitnya. Dan faktanya, jumlah ilmuwan-ilmuwan nuklir yang sangat berkompetensi di dunia ini sangatlah terbatas. Pengetahuan tentang ilmu nuklir atau senjata nuklir sangatlah bersifat rahasia. Negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat tak akan pernah mau mendidik seorang ilmuwan di luar bangsa mereka sendiri. Dari sini, kita bisa mendapatkan fakta, jangankan memproduksi komponen nuklir secara mandiri, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil pun sangat langka. Dan hal yang paling rumit adalah mendapatkan bahan-bahan komponen senjata nuklir. Umumnya, negara pemilik nuklir sangat mengharamkan untuk mengekspor komponen teknologi terkait senjata nuklir, apalagi bahan-bahan fisil inti senjata nuklir seperti uranium-235 atau plutonium-239. Tahukah Anda, hal terpenting dalam senjata nuklir adalah ketersediaan bahan inti atau pit senjata nuklir super fisil seperti uranium-235 atau plutonium-239. Jika kalian ingin membuat senjata nuklir, hal yang wajib tersedia adalah dua bahan super langka tersebut. Tahukah Anda, untuk memproduksi dan menciptakan bahan-bahan fisil super langka di atas sangatlah rumit dengan proses super panjang dan biaya super sangat besar. Contoh, uranium-235 fisil. Pada dasarnya, untuk memproduksi uranium-235 fisil lebih mudah daripada memproduksi plutonium-239 fisil. Namun, meski lebih mudah, tapi untuk negara-negara yang belum memiliki fasilitas pemurnian canggih dan pengalaman dalam memproduksi bahan fisil nuklir, proses ini pastinya akan sulit dilakukan. Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi uranium-235 fisil, kita wajib memisahkan isotop uranium alam fertil, yakni uranium-238, dengan saudaranya uranium-235 fisil. Tahukah Anda, uranium alam mentah yang ditambang dari perut bumi pada dasarnya tersusun dari komposisi 99,3% uranium-238 dan hanya 0,7% kandungan uranium-235 fisil. Karena itu, untuk mendapatkan uranium yang diperkaya tinggi untuk bahan senjata nuklir, kalian wajib merubah bahan menjadi minimal memiliki kandungan 87% uranium-235 fisil dan 13% uranium-238. Semakin besar konsentrasi uranium-235, maka akan semakin baik. Untuk mendapatkannya, proses enrichment atau pemurnian panjang wajib dilakukan. Pertama-tama, uranium alam harus diekstraksi khusus dengan banyak bahan kimia tambahan, hingga nantinya uranium alam akan teroksidasi menjadi keadaan uranium oksida atau biasa kita sebut dengan yellow cake. Tahapan pengoksidasi ini sangatlah panjang dan memerlukan pabrik produksi besar
dengan banyak pekerja. Tak hanya sampai di situ, nantinya sebelum melalui proses pengayaan, yellow cake tersebut wajib diubah atau didifusi menjadi keadaan gas yang super ringan yang disebut uranium hexafluoride atau UF6. Gas UF6 inilah yang nantinya akan disentrifugasi atau kemudian dimasukkan ke mesin sentrifugal. Mesin sentrifugal merupakan mesin super canggih yang teknologinya sangat sulit untuk dibuat. Mesin sentrifugal wajib memiliki kecepatan radial minimal harus wajib dapat berputar hingga 1750 putaran per detik. Nantinya, gas-gas UF6 akan disentrifugasi untuk memisahkan kandungan isotop uranium-238 alam dan uranium-235 fisil. Mesin ini akan bekerja untuk mengambil kandungan uranium-235 fisil yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan senjata nuklir atau bahan reaktor nuklir. Tak semua negara dapat memiliki teknologi tersebut. Contoh Iran. Jika tidak dibantu oleh Cina, mustahil mereka berhasil membuat mesin sentrifugal. Meski proyek yang telah mereka lakukan telah berlangsung sejak 25 tahun yang lalu. Karena itu, hingga saat ini, jumlah mesin sentrifugal Iran wajib dibatasi oleh IAEA agar mereka tidak bisa memproduksi uranium-235 fisil dalam jumlah besar. Ya, selama lebih dari 25 tahun pengembangan, Iran dikabarkan hanya mampu memproduksi tak lebih dari 9.000 buah mesin sentrifugal, di mana umumnya komponen-komponennya mayoritas diimpor dari sekutu mereka, yakni Cina. Dengan jumlah seperti itu, sangatlah sulit untuk Iran memproduksi banyak bahan fisil uranium-235. Hal yang berbeda dengan jumlah mesin sentrifugal yang dimiliki oleh negara-negara besar seperti Rusia, yang diperkirakan memiliki 500.000 hingga 700.000 mesin sentrifugal nuklir. Tahukah Anda, untuk membuat uranium-235 dengan massa kritis minimum, yakni sekitar 52 kg, diketahui kalian wajib menggunakan bahan uranium mentah puluhan hingga ratusan ton. Untuk menyediakan bahan-bahan uranium sebanyak itu akan sulit dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iran saja telah dilarang oleh IAEA untuk mengimpor uranium mentah dari negara manapun di dunia ini. Diketahui jumlah produksi material tambang uranium alam di dunia ini wajib dilaporkan pada IAEA agar lembaga atom internasional tersebut dapat mengetahui digunakan untuk apa saja uranium-uranium yang ditambang di dunia ini. Ya, asal Anda tahu, diketahui memproduksi plutonium-239 jauh lebih rumit daripada produksi uranium-235. Karena memproduksi plutonium-239 wajib menggunakan reaktor air berat dengan kompleks super besar serta kompleks pengolahan yang panjang dengan banyak pekerja yang berpengalaman. Dari sini kita bisa gambarkan untuk mendapatkan bahan fisil saja super sangat rumit. Jadi akan sangat mustahil membuat senjata nuklir tanpa terdeteksi. Kalaupun bisa, hal yang dapat kalian lakukan adalah membeli bahan fisil seperti yang dilakukan oleh Korea Utara. Lalu pertanyaan kedua, apakah bisa senjata nuklir dibuat dalam keadaan mikro atau kecil, mungkin seukuran granat atau lebih kecil? Ya, untuk pertanyaan tersebut pastinya Profesor Kardus akan menjawabnya, tidak mungkin. Asal Anda tahu, senjata nuklir terkecil yang pernah dibuat oleh umat manusia adalah hulu ledak W54 yang dibuat Amerika Serikat di era Perang Dingin. W54 adalah hulu ledak taktis nuklir yang dibuat untuk peluncuran jarak pendek dengan mekanisme pelontar. W54 hanyalah senjata fisi dengan mekanisme sangat sederhana yang menggunakan sekitar 1,6 kg plutonium dan 2,42 kg uranium dengan hasil ledakan yang tidak terlalu masif, hanya sekitar 20 ton TNT atau sekitar 100 kali lebih kecil daripada bom yang meledak di Beirut dengan berat 27 kg dan panjang hanya 70 cm. Mekanisme fisi W54 sangat sederhana. Diketahui hanya desain W54 senjata nuklir terkecil yang mampu manusia buat, yang artinya kalian akan mustahil untuk menciptakan senjata nuklir seperti jenis bom fusi dengan ukuran mikro di bawah 1 meter, karena proses predetonasi ledakan fusi memerlukan gabungan banyak komponen besar yang mustahil dirakit dengan ukuran mini. Ya, seandainya Anda pernah melihat film-film Hollywood yang menyajikan aksi para mafia atau teroris dalam memproduksi senjata nuklir seukuran koper atau bahkan lebih kecil, Profesor Kardus pastinya hanya menganggap itu adalah bumbu fiksi sebuah film yang mustahil untuk diwujudkan di dunia nyata. Ya, dan berikut
adalah informasi singkat dari Profesor Kardus. Mengapa ya? Sangatlah sulit untuk membuat senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi tanpa terdeteksi. Profesor Kardus dari salah satu kompleks mesin sentrifugal Amerika Serikat mengabarkan